Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request. Pertama ada ESAS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPI, kelima MIDI, keenam RALS, ketujuh DRMA, kedelapan KOAL, kesembilan PDPP, dan terakhir film. Langsung saja ke saham pertama ada ESAS yang ditutup di harga 440 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buat broker summary-nya ESAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ESAS lagi berjuang untuk bertahan. Ini level psikologisnya 440, kalau jebol 400. Karena sudah membentuk lower high, lower low. Nah, hati-hati tuh. Apalagi kalau nanti open market hari Kamis ya, tanggal 27 dia jebol 440-nya sangat berpeluang ke 400. Ini dia sudah membentuk 2 bahkan 3 lower high. 1, 2, 3 jebol turun. Itu minimalnya aja ke 400, bisa lebih dalam lagi ESAS turun. Jadi kalau yang nyangkut ya harus punya strategi ya. Gimana cara average down-nya biar bisa capital gain, tapi perlu waktu mungkin sampai akhir tahun atau awal tahun depan. Kalau masih bingung gimana caranya ya Bapak Ibu bisa join di grup Borneo Trader, di grup rekomendasi. Nanti Bapak Ibu bisa tanya di situ dan juga dapat bonus setiap hari. Ada saham-saham yang bagus bisa ditradingkan Bapak Ibu untuk menutup kerugian yang sebelumnya juga bisa kan. Jadi kalau berminat itu bisa join di grup Borneo Trader biar lebih terhandle lah untuk portofolio Bapak Ibu ya, biar tahu kemana sih harus diapain sahamnya, seperti itu ya. Kalau sudah kebeli di 440 nih, coba dilihat tadi ya, ada akumulasi nggak ada distribusi masih ya. Dia kan doji nih, harus rebound juga. Kalau sampai merah lagi indikasinya jelek, turun 2% aja indikasinya jelek loh kalau kondisi sekarang untuk ESAS. Jadi kalau Bapak Ibu spek buy ya stop loss aja di 2-3%. Lagi kondisi sekarang ya udah tinggalin aja dulu daripada dibawa ke 440 kan. Menyelamatkan mending 3% cut loss daripada floating loss 10%. Itu menurut pandang saya untuk ESAS seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MRT yang ditutup di harga 2.720 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal summary-nya MRT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk MRT ya, indikasinya udah jelek. Kenapa saya bilang udah jelek? Harusnya ini candle reversal tapi malah turun ya jelek. Kemana arahnya? 2500. Paling naik sebentar terus siap-siap turun. Apakah ini terkonfirmasi pola cup and handle terbalik? Ada peluang terkonfirmasi. Apalagi kalau ke depannya ya dia jebol ini. Udah siap-siap tuh. 2700 jebol, siap-siap 2500. Masih bisa turun 200 poin lagi, sekitaran 8% lagi. Jadi hati-hati untuk MRT ya. Kalau Bapak Ibu ada kebeli ya semoga aja ya. Boleh nggak berharap misalnya ada kebeli di 2700? Boleh, masih berharap. Asal dia nggak turun dari 2700. Kalau turun ya semestinya sih stop loss. Kalau mau pakai stop loss, kalau mau di hold juga boleh. Atur-atur aja. Kalau mau bagus memang MRT nggak boleh turun dari 2720 dan harus kalau bisa ya tembus 2800 di akhir April ataupun awal Mei. Itu baru rejection pola cup handle. Kalau dia sampai akhir April masih di bawah 2800, awal Mei masih di bawah 2800, ya sangat berpeluang ke 2500 untuk MRT. Jadi seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 4030, terkoreksi 0,73%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya LPPF didistribusi YU ya, jualan 21.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya untuk LPPF, dia membentuk candle doji lagi, apalagi ada buangan. Pokoknya hati-hatilah, jangan turun dari 4.000. Risknya kecil juga. Kalau Bapak Ibu ada yang kebeli di 4030, ya paling 2%, 2,5% stop loss aja. Nggak usah diharap-harap lah kalau dia jebol 4000 tuh. Sangat berpeluang turun lebih dalam. Turunnya bisa 10% lagi ke area 3660 ini sampai 3600. Jadi seperti itu aja untuk LPPF. Hati-hati kalau turun dari 4000. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MAPI yang ditutup di harga 1430, terkoreksi 2,38%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI diakumulasi tapi dia sudah membentuk kembali candle bearish angle pink. Memang masih tutup di atas 1400
kondisi seperti ini boleh nggak beli? Kan biasa ada pertanyaan seperti ini. Ya kalau misalnya Bapak Ibu sudah kebeli ataupun mau beli, yakin ya. Ini bukan rekomendasi tapi ini tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya ada niat sebelumnya beli, pokoknya tutup di bawah 1400 menurut saya false break, turun lebih dalam. Jadi kalau mau pakai stop loss ya di stop lossnya di bawah 1400. Selama di atas itu Bapak Ibu bisa hold. Dengan konfirmasi seperti ini polanya ya mestinya ada candle rebound lagi, ada candle rejection, harus tembus 1482 hari perdagangan akhir April. Itu aja kuncinya untuk MAPI. Tapi kalau saya lihat ini malah ada indikasi pola dead cat bonds. Ini kemungkinan kepentok. Tapi kita lihat aja ya, apakah trennya berubah, dia mencoba kembali naik dan target arah 1600 untuk MAPI ya. Dengan kondisi sekarang jangan turun lagi dari 1400. Itu aja kunci MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 334 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MIDI indikasinya udah jelek, tapi ada volume yang meningkat signifikan. Apakah create volume? Ya kalau polanya seperti ini nggak boleh merah lagi, langsung harus hijau. Minimal tutup 340 untuk MIDI. Itu aja. MIDI kalau ada yang kebeli ya merah lagi, nanti 2% aja merah, stop loss saja kalau saya loh ya. Tapi tergantung Bapak Ibu, kalau yakin dan percaya dia bisa naik lagi ya boleh di hold, nggak ada yang salah di market nih. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 615 menguat 1,65%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya RALS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. RALS ada akumulasi ya mungkin bisa ada technical rebound. Kalau market bagus tembus 6.850 6.900 ada peluang RALS tembus. Tapi tembusnya kemana? Reboundnya kemana? Ke 650 itu aja maksimalnya kalau saya lihat. Atau ya 660 lah. Dia masih di dalam downtrend channelnya. Apalagi dia sudah membentuk lower high sebelumnya di sini. Ini nanti akan membentuk lower high-nya di area ini maksimal loh kalau saya lihat. Baru turun. Apalagi ada sell on May nanti ya. Kita lihat aja skenario-nya ya. Itulah kita harus bereaksi dengan gimana keadaan market. Karena ya trader retail tuh nggak bisa ngatur market, hanya bisa bereaksi. Jadi nanti lihat ke mana pergerakannya. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, misalnya RALS nggak mampu naik lagi, konsol-konsol di bawah, hati-hati kalau tuh turun dari 600. Itu aja kunci RALS. Ini harus dijaga karena itu dulunya resisten kuat, resisten konsolidasinya sebelum dia naik tinggi. Itu harus dijaga. Kalau jebol tinggalin aja. Gagal, lanjut turun lebih dalam untuk RAL. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DRMA yang ditutup menguat 9,52% ke harga 920. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar sahamnya DRMA ada masih akumulasi walaupun tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk DRMA ini ada bagi dividen. Ex-date-nya kemarin 18 April. Berarti ini profit nih. Ada yang dapat dividen dan capital gain ya. Cum date-nya yang beli di 17 April pas lagi di bawah dan sekarang naik 9%. Teman-teman itu dapat berapa nih tadi? 22% tambah 9% 11%. Nah, ini. Tapi jarang-jarang ya saham seperti ini jangan semuakan saham. Sangat beresiko. Cuman ya 2% tuh nggak terlalu besar menurut saya lah ya. Ya wajar aja lah kalau dia naik lagi. Ya karena memang masih ditarik naik sama asing juga terus net buy. Dan sepertinya ini konfirmasi udah nggak boleh lagi turun. Karena apa? Karena dia sudah retest sekali. Harusnya aman. Ya berarti pakai aja support kuatnya itu 800 sampai 825. Di bawah EMA 20 ini gagal untuk TRMA ya. Pokoknya kalau ada yang kebeli di harga tertinggi hari ini kan mungkin ke trigger lihat sahamnya hijau beli ya, pokoknya siap stop loss di bawah 800 itu aja. Jadi seperti itu. Untuk Terama ini masih bagus, kalau dilihat dia masih bisa lah sepertinya naik, tapi kemana arah kenaikannya bisa Bapak Ibu tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 1000 sampai 1050 area ini. Nah ini ya target kenaikannya kalau dia mampu masih kuat naik, tapi itu maksimalnya menurut saya dengan keadaan seperti ini. Seperti itu untuk DRMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Coal yang ditutup di harga 129 menguat 8,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya Coal biasa aja nih, antara akumulasi dan distribusi seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Coal dia oke nih, udah titik aman pertamanya dan ini ada indikasi pola cup and handle atau inverted head and shoulder. Dengan kondisi seperti ini jangan turun lagi dari 120. Itu aja. Kalau dia turun gagal. Apalagi volume besar.
Mestinya minggu depan tuh ada tarikan lagi ke 140, 150 itu. Jadi risk reward juga oke nih, menarik. Naiknya 20 poin, turunnya 11 poin. Jadi masih 1:1,5 lah. Masih menarik kalau berminat untuk call. Apalagi saham-saham batubara sepertinya mau ditarik naik juga. Ya tinggal stop loss kalau dia jebol 116 tuh. 9% aja dari harga sekarang. Target profit 150, 17%, risk reward hampir 1:2. Jadi seperti itu. Untuk call, volume juga meningkat. Dan dia juga berhasil menembus EMA 20, EMA 60, dan EMA 20 hampir cross ke atas EMA 60. Seharusnya bisa lanjut. Seperti itu. Untuk call, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mbap yang ditutup di harga 6.450, menguat 2,78%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bakal semuanya, Mbap ada sedikit akumulasi, tapi likuiditasnya sangat kecil ya. Minat ya bisa aja. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mbap, likuiditasnya kecil, tapi kalau dilihat seperti ini, Bapak Ibu bisa tarik supportnya itu yang harus dijaga ya. Nggak boleh turun lagi di April, Mei ke depannya itu 6.125. Itu nggak boleh turun dari itu. Dan targetnya karena volume meningkat dan dia berhasil menembus EMA 60-nya dan EMA 20 dalam satu candle aja, berpeluang ke 6.800. Kalau market mendukung, harga batubara naik juga Mbap ya. Jadi seperti itu. Untuk Mbap, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PDPP yang ditutup di harga 286, menguat 11,71%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya PDPP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PDPP kembali rebound dan dia sudah menembus 280-nya. Jadi 280 itu bisa jadi support sandarannya. Kalau Bapak Ibu ada buy on break, kalau dia gagal bertahan di atas 272, gagal uptrend, Bapak Ibu bisa stop loss. Ini kondisinya juga bagus, harusnya sih masih bisa naik. Targetnya kalau dilihat level psikologis 300 dulu lah ya. Jadi naik sekitar 14 poin lagi lah. Ada peluang untuk PDPP. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada film yang ditutup di harga 2100, menguat 11,7%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semuanya, film ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk film berhasil menembus lagi 2000-nya dengan target kenaikan. Masih bisa naik nggak? Masih bisa nih. Tapi sangat beresiko sudah harga sekarang ya 2500 arahnya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kebeli ya, pokoknya kalau misalnya dia ada candle merah false break 2000 itu tinggalin aja dulu. Kalau nggak mau dibawa menyelam, mungkin lebih dalam, mungkin ke 1500-an bisa nyelamnya. Dia membentuk swing low-nya. Hati-hati. Ini bisa aja jadi tarikan gocekan, retail naik ikutan lagi ya. Yakin dia naik dan akhirnya ternyata ada candle merah. Pokoknya hati-hati kalau ada candle merah 1-2 hari ke depan dan turun dari 2000 tuh sinyal kurang bagus tuh. Bisa jadi dia akan membentuk swing low-nya yang cukup dalam untuk film. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.